فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Qadarullah Anda menikahi wanita yang dulu pernah berzina. Saat ini dia sedang proses taubat, tapi saya pernah mendapati dia coba kontak dengan mantannya lewat sosial media. Seorang psikolog mengatakan wanita tidak akan lupa dengan orang yang pertama berhubungan intim dengannya. Akhirnya saat ini saya tetap berusaha menerimanya jika taubat-taubatan nasuha dan bersiap cerai jika ia futur kembali maksiat sambil cari istri lagi yang masih perawan untuk poligami. Ya, terima kasih jazakallahu khairan pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, eh, kenapa? Artinya hendaknya kita lakukan atau hendaknya kita pastikan kriteria kita sebelum menikah. Kalau kita sudah menikah, maka konsekuensinya, jadi semua kriteria itu harusnya selesai sebelum menikah. Semua kriteria itu tuh harusnya selesai sebelum menikah. Nah, kalau sudah menikah, maka konsekuensinya kita harus menerima istri kita apa adanya. Sebagaimana istri menerima suami apa adanya. Tutup lembaran lama dan buka lembaran baru. Itu yang pertama. Kecuali eh, kalau ada ketidakamanatan, kita udah berusaha menetapkan kriteria, ternyata dia bohong dan baru ketahuan setelah menikah. Itu pembahasan lain. Itu pembahasan lain. Dan bisa jadi kasus seperti itu, sebagian kasusnya bisa ke eh, ke apa ke berpisah. Khususnya masalah-masalah yang prinsip karena dibohongi dan tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan fakta. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, eh, ketika istri kita ketika istri kita apa mencoba mengkontak mantannya lewat sosmed, hendaknya kita cegah dan kita ingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Adapun sebagian pihak yang mengatakan wanita tidak tidak lupa dengan orang pertama dia berhubungan intim, hadirin Allah muliakan, eh, hal seperti ini belum nggak bisa sesederhana itulah. Sebaliknya. Emangnya laki-laki lupa gitu dengan siapa pertama dia berhubungan intim? Kan saat, tapi kalau mungkin ada penekanan, hadirin, Nabi kita SAW itu menikah dengan nama-nama besar yang yang merupakan ibunda kita. Yang gadis kan cuma Aisyah radhiyallahu taala. Berarti kan yang lain istri-istri Nabi SAW itu hubungan pertamanya bukan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kedua belah pihak komit untuk bertakwa, komit untuk beriman, dan komit untuk menutup semua lembaran lama, maka insya Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong. Allah akan tolong. Lalu jika dia bersikap, apa namanya, anak tetap berusaha menerimanya jika taubat dan bersiap cerai jika ia futur, masalahnya nggak sesimpel itu kok. Tugas kita tuh mendidik, hadirin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi ini bukan tentang menerima atau bersiap cerai. Tapi butuh waktu untuk mendidik. Butuh waktu untuk mendidik.
Apalagi kalau ada kekeliruan dari kita. Contoh kita kan hadirin, kita nih hidup real lah di Jabotabek misalnya. Dan kita tahu pergaulan di Jabotabek itu seperti apa. Artinya ketika kita memilih sosok pasangan dari masyarakat umum dan calon kita misalnya baru taubat 1-2 tahun yang lalu, alias dia punya background sebagai anak atau orang yang bergaul di Jabotabek, maka kita harus siap dengan semua konsekuensi gitu loh. Dan kita harus siap dengan the worst case skenario, kok skenario terburuk dari backgroundnya gitu loh. Kalau kita nggak mau ke arah sana, ya jangan nyari yang dari lingkungan ini. Cari yang benar-benar steril dan seterusnya. Nah sebagian kita hanya mau enaknya aja gitu loh. Nggak ada laki-laki sempurna, nggak ada perempuan sempurna. Itu yang harus kita camkan. Kalau kita ingin pokoknya aku tuh orang yang sangat cemburu, nggak terima segala macam. Ya udah cari yang sesuai dengan kriteria Anda. Lalu yang terakhir, poligami memang ada tentu saja. Dan itu salah solusi. Tapi hati-hati masuk ke ranah ini. Karena ini nggak mudah, hadirin sekalian. Ini butuh ketakwaan. Butuh keimanan. Dan butuh kemampuan memimpin yang luar biasa. Adapun sebatas tidak puas dengan istri, lalu menjadikan ini pelarian, dikhawatirkan akan ada masalah. Makanya sebagian guru-guru kami, sebagian masyaikh itu sampai mengatakan begini, man sasan nisa'a sasan nasa. Barang siapa yang bisa memanage wanita, dia bisa memanage masyarakat. Ngerti nggak maksudnya? Nggak. Belum pernah nikah? Barang siapa yang bisa mengatur wanita-wanita, maka dia punya kemampuan untuk mengatur masyarakat lebih luas. Karena mengatur wanita itu nggak mudah, hadirin. Sangat sulit. Nah kalau satu saja kita nggak bisa mengatur, hati-hati dengan dua, itu nggak mudah. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Itu pelik. Makanya terakhir saya ingin sampaikan, coba jujur dulu sama diri kita. Itu yang pertama. Perbaiki diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kita pasti ada faktor dosa-dosa kita. Surat Asy-Syura 30. Kenapa istri kita begini nih? Apa dosa saya? Jangan langsung meletakkan istri kita di kursi pesakitan dan kita jadi pihak yang benar semua. Jangan seperti itu juga. Oke, dia salah. Tapi apakah kita juga bersih dari A sampai Z? Apakah kita nggak punya masa lalu? Apakah kita nggak punya skandal dulu? Apakah kita nggak punya kekhilafan? Bisa jadi itulah balasan dari kekhilafan kita masa lalu. Yang kita pikir sudah clear, tidak. Rob kita kan nggak pernah lupa, hadirin. Coba evaluasi diri kita. Terus yang berikutnya, ngerti nggak kita konsep pernikahan? Salah satu hal yang dilupakan banyak orang dalam konsep pernikahan apa? Kata para ulama fikih, bahwa pernikahan bukan hanya tentang suka, tapi tentang kebutuhan. Makanya para ulama fikih diantaranya Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad, beliau mengatakan sunnah li muhtajin mutikin lil uhab nikahu bikrin dzati dinin wa nasab. Nikah itu disunahkan bagi yang butuh dan mampu. Maka menikah sangat berkaitan dengan kebutuhan. Kita pastikan dulu, kita mengerti kebutuhan kita, baru setelah itu kita cari yang kriterianya sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesimpel itu. Banyak orang nggak berpikir ke sana. Makanya kita tahu bersama, kenapa Jabir menikahi janda. Nabi SAW mengatakan, halan bikran, tula'ibu hawa tula'ibu. Kenapa nggak nikahin gadis? Anda bisa bermain dengan dia bisa bermain dengan kamu. Kenapa nggak gadis? Apa kata Jabir?
Saya punya adik perempuan yang kecil-kecil. Lihat, beliau tahu kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan, kita harus evaluasi diri. Kebutuhan kita apa sih? Oh, saya butuh ini. Lalu kita cari. Dan jangan minta semuanya. Ketika Jabir sadar bahwa beliau punya anak yang punya adik-adik perempuan yang kecil-kecil, maka beliau harus memilih. Beliau harus memilih antara gadis dengan segala keistimewaannya, namun biasanya lebih muda dan tidak bisa mengemong atau merawat adik-adik perempuannya, atau milih janda yang beliau punya background, mungkin tidak semudah gadis, tapi dia bisa megangin ini dengan pengalamannya. Maka Jabir milih janda. Jadi ini menunjukkan bahwa pernikahan butuh kejujuran dan butuh mengerti apa yang kita butuhkan. Jangan kecewa nikah, nanti kecewa nikah lagi, nggak akan selesai. Dan Allah nanti nggak ridho sama kita. Dan akhirnya kita jadi contoh buruk di lingkungan. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada yang lain. Karena kita tidak menerapkan dengan benar. Dan butuh ketakwaan hadirin sekalian. Walaupun kita bisa sadari juga masalah zina ini besar dan masih menghubungi mantannya itu juga masalah serius. Tapi mungkinkah itu terjadi karena kita kurang menjadi pemimpin dan kurang dalam mendidik dan mengontrol istri kita. Wallahu ta'ala bishawab. Eh, Bismillah, apakah yang dimaksud dengan kalimat dunia akan datang dalam keadaan hina? Itu artinya kita akan diberikan kekayaan apabila akhirat menjadi tujuan kita. Syukran satyatul khairan. Yang pertama, Allah akan kasih inti dari kenikmatan dunia, yaitu kebahagiaan, yaitu tordul ham, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, dan itu yang paling penting, ketenangan jiwa. Kata Syekhul Islam, fid dunya jannatun, di dunia itu ada surga. Yang barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Jadi artinya dunia akan datang, dia akan mendapatkan surga dunia, yaitu ketenangan jiwa. Lalu yang kedua, dan sebelum yang kedua, dan kalau dia mendapatkan surga dunia, kaya atau miskin secara materi nggak ada isu. Kalau dia mendapatkan surga dunia, kaya atau miskin, itu bukan isu yang besar. Apa kata Imam Syafi'i hadirin? Imam Syafi'i mengatakan bahwa ulama itu ada yang kaya dan miskin. Dan ulama yang miskin adalah pilihan, ikhtiari. Bisa dimengerti. Ulama itu ada yang kaya dan yang miskin. Benar nggak? Yang kaya seperti siapa? Ibnu Hazm tadi. Terus Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah. Yang miskin seperti siapa? Imam Nawawi, Al-Baji, lalu Imam Syafi'i, Imam Ahmad miskin. Nah, ulama-ulama miskin tersebut, mereka miskin karena mereka yang memilih kemiskinan sebagai jalan perjuangan. Beda dengan kita. Mayoritas kita tuh miskinnya terpaksa. Nggak ada opsi lain gitu loh. Gitu. Jadi gimana mau nggak mau yang kita hidupin. Kalau ulama enggak. Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang berkelas itu tuh punya kesempatan kaya tapi nggak diambil. Sebagaimana sebagian ulama memilih kekayaan sebagai jalan perjuangan mereka untuk mencari ridho Allah. Jadi kaya miskin itu sebuah jalan, sebuah sarana, bukan sebuah substansi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dan bisa jadi Allah akan kayakan secara materi. Dan pada saat itu opsinya apakah kita memilih jalan itu atau kita tolak jalan tersebut. Imam Ahmad menolak. Tapi seperti Laits, seperti Ibnu Mubarak dan seterusnya kaya. Dan nggak usah jauh-jauh. Abu Bakar kaya atau miskin? Kaya. Itu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Lalu ulama ada yang kaya, ada yang miskin. Bukan itu intinya. Wallahu ta'ala bisa.
Ustaz, saya sering merasa ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, khawatir terhadap kekurangan harta. Apakah ketakutan saya itu salah dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, salah. Salah, hadirin sekalian. Itu karena kita lupa berzikir kepada Allah. Kita lupa mengingat bahwa Allah Ar-Razzaq. Dan Allah, kita lupa mengingat bahwa Allah menjanjikan penjagaan kalau kita menjaga hak Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Kita lupa mengingat bahwa Allah menjanjikan pertolongan kalau kita menolong agamanya. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kita lupa mengingat bahwa Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu masalahnya bukan ketika kita lagi susah, masalahnya kita lupa sama Allah dan nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, wanita saleh yang seperti apa yang menolong dunia ke suami? Contoh bantuannya seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Contohnya Khadijah, hadirin, yang mendukung dakwah Nabi SAW dengan ini. Gitu. Kalau nggak punya uang gimana? Hadirin, senyum tulus kita itu ngebantu suami kita pada saat ia pulang ke rumah lagi capek, lagi letih dan seterusnya. Benar nggak bapak-bapak? Dalam banget loh. Antum bilang betulnya tuh benar-benar dari hati gitu. Itu benar. Nggak usah ribet-ribet deh. Senyum. Lalu tawarkan. Mau minum apa? Mau makan apa? Makanya ada anekdot gitu loh. Kenapa banyak laki-laki kalau lagi ada masalah lembur jarang langsung pulang ke rumah, perginya ke tempat makan atau ke sebuah, karena kalau langsung pulang ke rumah, pertanyaan pertama adalah kenapa baru pulang? Dari mana aja kamu? Gitu loh. Tapi kalau ke restoran atau ke klub, pertanyaan-pertanyaan apa? Mau makan apa, Pak? Pakai jempol lagi, mau makan apa, Pak? Itu. Pernah antum ke restoran, pertanyaan-pertanyaannya, kenapa baru datang ke sini? Pulang kita keluar ke tempat parkir cari makanan lain. Gak ada yang nanya, kenapa baru datang? Gitu. Selamat pagi, selamat malam, Pak. Gitu loh. Terus kita punya menu spesial nih, Pak. Gitu loh. Punya menu spesial. Gitu loh. Kalau ke rumah malam-malam ada makanan apa? Umi, udah habis. Gitu loh. 10 menit lagi aku kasih kucing tadi. Udah nggak ada. Gimana? Itu halal duniawi itu ngebantu banget, sangat ngebantu. Ini hidup bukan tentang harta, hadirin. Sering kan. Wallahu ta'ala, saya rasa cukup, sudah jam segini, jazakallahu khairan.